Baik, kita ketemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi atau SIA bersama saya Syarif Hidayat. Baik, materi yang akan kita pelajari kali ini diantaranya siklus akuntansi, yaitu hubungan antara siklus akuntansi dengan SIA, kemudian pengertian transaksi, kemudian antara akuntansi dan teknologi informasi, dan terakhir adalah peran akuntan yang bisa dilakukan terhadap SIA. Sebelum masuk ke materi SIA, kita review dulu materi yang telah kita pelajari di semester yang lalu, ya. Nah, masih ingat akan siklus akuntansi? Siklus akuntansi dimulai dengan adanya transaksi. Kemudian transaksi tersebut direkam ke dalam dokumen. Selanjutnya dicatat ya ke dalam jurnal. Kemudian diposting ke buku besar. Nah, sampai sini ada yang terlewat? Oke, dari dokumen juga akan dicatat ke buku besar pembantu atau subsidiary ledger yang merupakan detail dari buku besar ya. Dan selanjutnya akan dicocokkan jumlahnya dengan buku besar. Nah, setelah itu dari buku besar akan dibuat neraca saldo atau trial balance, penyesuaian, dan seterusnya sampai menghasilkan laporan keuangan. Yang harus sudah ingat tentang siklus akuntansi, sekarang apa hubungan siklus akuntansi dengan SIA? SIA ini menjawab atau menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam siklus akuntansi. Seperti misalnya dokumen apa yang digunakan, siapa yang membuat dokumen tersebut, dan bagaimana mencatat suatu transaksi. Nah, lebih jelasnya hubungan SIA dengan siklus akuntansi yang tadi sudah kita bahas ya, 5W1H. W yang pertama itu what, atau misalnya dokumen apa yang digunakan. Kemudian when, kapan menerima atau membuat suatu dokumen. Where-nya, kemana dokumen tersebut didistribusikan. Who, itu siapa yang membuat suatu dokumen atau bagian apa yang melakukan suatu pekerjaan. W yang terakhir itu why, misalnya mengapa harus ada pemisahan fungsi, mengapa harus ada transaksi yang diotorisasi, dan how, itu bagaimana misalnya cara melakukan pembelian. Tadi di awal sudah dibahas waktu kita membahas siklus akuntansi, ya. Siklus akuntansi dimulai dengan adanya transaksi. Lalu, apa pengertian transaksi? Menurut Romney and Steinbach, transaksi adalah kesepakatan dua entitas untuk menukar barang atau jasa yang dapat diukur dengan satuan ekonomis. Sedangkan menurut James Hall, transaksi adalah sebuah peristiwa yang mempengaruhi suatu organisasi dan diproses oleh sistem informasi sebagai satu unit kerja. Menurut Hall, transaksi dibagi dua, yaitu transaksi finansial dan transaksi non-finansial. Transaksi finansial adalah peristiwa ekonomis yang mempengaruhi aset dan ekuitas suatu organisasi dan direfleksikan dalam akun dan dapat diukur dalam satuan moneter. Contohnya adalah membeli peralatan kantor, membeli aset, dan lain-lain.
Sedangkan transaksi non-finansial adalah peristiwa-peristiwa yang tidak memenuhi kriteria transaksi finansial. Contohnya apa? Menambah data pelanggan atau menambah data pemasok. Dalam SIA, transaksi-transaksi dikelompokkan menjadi siklus transaksi. Nah, siklus transaksi tersebut adalah siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus konversi ya, atau produksi, dan siklus finansial. Sekarang ini akuntansi bukan lagi sebagai cara mencatat, mengelompokkan, mengklasifikasikan, sampai menghasilkan laporan keuangan, tetapi sebagai sebuah sistem informasi, yaitu mengolah data sampai menghasilkan informasi berupa laporan keuangan. Pengertian SIA menurut Rumi and Steinbach adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, merekam, menyimpan, dan mengolah data agar menghasilkan informasi untuk pengambil keputusan. Nah, sekarang kita lihat di gambar. Dari data itu akan diproses oleh SIA sehingga menghasilkan informasi. Nah, informasi ini bisa menjadi data lagi untuk diproses di SIA berikutnya sampai akhirnya menghasilkan sebuah keputusan. Sebuah SIA bisa berbasis manual atau berbasis kertas dan berbasis komputer. Perbedaannya terutama pada sisi penyimpanannya. Pada basis manual, data disimpan di jurnal atau di buku besar. Sedangkan berbasis komputer, data disimpan di dalam database. Sekarang ini, akuntansi khususnya SIA berada di persimpangan jalan antara akuntansi berbasis manual dan berbasis IT. Mau tidak mau, kita harus mempelajari IT ini agar kita tidak ketinggalan, karena perkembangan IT ini sangat cepat. Contoh sederhana perbedaan akuntansi dengan dunia IT dan juga terkadang di praktik bisnis adalah istilah yang digunakan. Kita menggunakan SIA, sedangkan dunia akunting dengan nama accounting system, atau ada juga financial system atau enterprise accounting system, seperti yang digunakan oleh perusahaan Boeing. Contoh lainnya, kita menggunakan istilah siklus transaksi, sedangkan dunia IT menggunakan istilah proses bisnis. Keunggulan kompetitif sebagai seorang akuntan adalah bagaimana menjadi akuntan yang unggul dengan memahami bagaimana sistem akuntansi dapat diterapkan dalam perusahaan yang lebih besar. Kemudian pikirkan nilai tambah apa yang saudara dapat berikan untuk sebuah perusahaan. Secara umum, pengadaan sistem informasi adalah dengan membangun atau mengembangkan atau mendevelop sebuah sistem yang sesuai dengan aktivitas perusahaan. Nah, tapi kadang-kadang karena harganya mahal, maka kita harus membeli sistem yang sudah jadi. Membeli program komersial dibagi menjadi 3 jenis, yaitu turnkey system, yaitu sistem yang sudah jadi dan dikembangkan untuk berbagai jenis perusahaan. Contohnya MYOB atau MYOB, Accurate, Zahir, dan lain-lain. Yang kedua, backbone system, program yang sudah jadi hanya interface-nya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Hal ini merupakan kompromi antara turnkey system
dengan custom system, karena proses custom biayanya sangat mahal. Yang ketiga, vendor support atau custom adalah sistem yang sudah jadi, tetapi masih bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pilihan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan besar yang lebih memilih sistem ini daripada harus membangun software dari awal. Contohnya adalah SAP. Keunggulan kompetitif yang harus saudara siapkan adalah skill memahami informasi akuntansi atau IT. Nah, untuk itu diperlukan keahlian transisi, yaitu mempelajari salah satu accounting software atau aplikasi akuntansi untuk perusahaan kecil. Nah, dengan cara seperti itu, Anda bisa lebih mudah memahami aplikasi untuk skala menengah dan besar. Contoh aplikasi akuntansi untuk perusahaan kecil adalah MYOB atau MYOB, Accurate, Zahir, dan sebagainya.